Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Dasausan Nabibah dari Unit Taman Asri. Di sini saya akan membacakan jawaban-jawaban tentang tugas video hari ke-1 program kebimbaan. Nomor 1. Jelaskan konsep filosofi kata bimba yang Anda pahami. Yang saya pahami tentang konsep filosofi bimba yaitu yang mana konsepnya adalah lahir dari tujuan hidup setiap manusia. Pastinya kita memiliki tujuan hidup seperti kesuksesan, kekayaan, tetapi di bimba ini melainkan kebahagiaan tujuannya. Kebahagiaan yang apa nih? Yaitu yang sejati. Jadi di bimba ini kita dibimbing bukan hanya tentang kesuksesan, jabatan atau kekayaan saja, yaitu tapi yang kita dapati adanya di bimba ini menyadarkan kita betapa kebahagiaan yang sejati itu yang harus menjadi tujuan hidup kita. Nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan sejati yang Anda pahami dan bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba. Konsep bahagia sejati yang saya pahami yaitu ketika kita sudah melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan secara tulus dan ikhlas, maka hasil nantinya memuaskan atau tidaknya kita tetap senang dan bahagia karena kita menjalankannya dengan hati yang tulus. Itu hanya sebagian contoh kecil saja. Banyak contoh lainnya dan kebahagiaan sejati lainnya yang kita rasakan di kehidupan kita. Bagaimana hubungan antara tujuan utama hidup dengan bimba? Menurut saya jelas berkaitan karena yang mana tujuan utama hidup kita adalah kebahagiaan yang sejati. Begitu juga bimbalah yang menerapkan ke kita tentang tujuan hidup kita dan bagaimana cara bahagia yang sejati dari bimbalah kita tahu, yaitu 3 kuncinya. Ada beriman, berbuat baik, dan belajar. Nomor 3. Jelaskan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar yang Anda pahami. Yang beriman yaitu di mana kita seorang hamba yang butuh kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah beriman kepadanya dan mengingatnya dimanapun, begitupun Allah pun sama akan mengingat kita. Gimana bukti Allah mengingat kita? Yaitu dengan doa-doa kita Allah kabulkan, Allah lancarkan urusan dan rezeki kita, Allah sehatkan badan-badan kita, sehingga tumbuhlah bahagia sejati dari dalam diri kita. Yang berbuat baik yaitu perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain dengan tulus dan juga ikhlas, pastinya akan berdampak bahagia pula untuk kita sendiri dan orang yang kita tolong ketika berbuat baik atau menolongnya dengan hati yang tulus. Belajar yaitu kegiatan mencari sesuatu yang bermanfaat yang belum kita ketahui dan tentunya bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Nomor 4, sudahkah Anda menerapkan konsep beriman, berbuat baik, dan belajar? Berikan masing-masing contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah sudah. Contoh kita beriman yaitu dengan kita menjalankan sholat fardu yang 5 waktu, berpuasa 1 bulan full di bulan Ramadan. Kemudian berbuat baik yaitu sekedar kita memberitahu kepada orang lain ketika kita menemukan uang atau duit di jalanan. Ketika itu kita langsung memberitahukan kepada orang yang memilikinya. Ataupun hanya sekedar setiap senyuman yang kita berikan kepada orang lain. Itu pun udah termasuk berbuat baik kepada orang lain dalam contoh kecil. Belajar yaitu dengan menuntut ilmu dimanapun tempatnya, siapapun yang mengajarkannya. Selagi itu baik dan dapat kita ambil hikmahnya, maka harus kita terima dan kita pelajari. Nomor 5. Apa saja 7 tahapan belajar? Bagaimana hubungan di setiap tahap yang ada dalam 7 tahapan belajar? 7 tahapan belajar yaitu ada tahu, paham, mengaplikasikan, menganalisa, mengsintesa, mengevaluasi, dan sosialisasikan. Hubungannya yang awalnya kita tidak tahu maka menjadi tahu,
Kemudian ketika kita sudah tahu, maka kita akan paham dan mengerti tentang banyak hal. Dan kemudian jika kita sudah paham, maka kita bisa diterapkan atau bisa mengaplikasikan tentunya kepada diri sendiri. Dan setelah itu, kita bisa menganalisa apakah sudah betul atau pas antara ilmu Bimba dan apa yang sudah kita aplikasikan. Ketika kalau itu sudah selesai atau sudah sesuai, kemudian sintesa dengan menghubungkan bagan-bagan apa yang sudah didapatkan di Bimba, satu kesatuan yang timbul niat berbuat baik untuk orang lain. Setelah itu, evaluasi kebaikan apa yang sudah sesuai dengan, setelah itu evaluasi kebaikan apa yang sudah sesuai dengan nilai-nilai metode Bimba. Setelah itu, jika semuanya sesuai, maka kita mensosialisasikan teori dan penerapannya kepada lingkungan dan orang sekitar. Nomor 6. Jelaskan konsep paradigma Bimba yang Anda pahami. Yang saya pahami yaitu tentang paradigma Bimba adalah yaitu sebuah landasan dasar atau patokan untuk motivator cara mendidik atau membimbing anak sesuai dengan kemampuannya, yaitu harus dengan metode-metode tentunya yang sudah kita pelajari. Nomor 7, sudahkah Anda menerapkan paradigma Bimba dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Yaitu dengan kegiatan sehari-hari, saya contohnya yaitu dengan sholat 5 waktu. Dimana kegiatan intinya yaitu sholat dan kegiatan selingannya yaitu dengan kerja, makan, mandi, bahkan tidur. Dan pastinya kita baliknya bakal ke sholat. Setiap kita mengerjakan pekerjaan selingan, otomatis kita akan balik ke sholat tersebut. Sebagaimana tentang ilmu teori bandul yang telah kita pelajari sebelumnya. 8. Jelaskan apa saja perbedaan antara membimbakan dengan mengajarkan membaca. Yaitu, kalau membimbakan tidak melihat dari hasil, tapi dari sebuah proses anak tersebut. Jadi, kita tahu kemampuan dan kemauan anak sampai mananya. Jika ketika hasilnya tidak sempurna atau tidak dengan sesuai dengan keinginan kita, jadi kita tidak kecewa. Oke, gitu. Kemudian kalau mengajarkan, ia lebih melihat kepada hasil daripada proses anak tersebut. Jadi ketika kita hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, maka akan berdampak kecewa. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.